Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah klik video ini. Itu artinya kalian sudah siap belajar lebih jauh tentang Parindra. Sebelumnya, perkenalkan saya Vivna Fazira dengan NIM A1A22492 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Pertugurian dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Kalian pasti sudah membaca modul dan tahu banyak tentang sejarah Parindra, baik itu latar belakangnya, tokoh, perkembangan, hingga kekeruntuhan serta dampak organisasi Parindra. Tapi ada 3 pertanyaan besar yang belum ada di sana. Apa saja? Yang pertama, apa Parindra memilih strategi kooperatif? Yang kedua, bagaimana cara sebuah partai politik menanamkan cinta tanah air kepada rakyat yang masih terpecah belah oleh perbedaan suku, baik itu suku ataupun agama? Dan yang ketiga, apa saja warisan Parindra yang bisa kita rasakan hingga saat ini? Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi-materi tersebut. Lalu, mengapa organisasi Parindra memilih jalan ini? Ada 3 alasan mengapa Parindra memilih kooperatif. Yang pertama, situasi politik yang tidak memungkinkan untuk perlawanan terbuka. Pada tahun 1929 sampai 1930, Soekarno dan tokoh-tokoh OPNI lainnya itu sudah ditangkap Belanda. Kenapa? Karena sikap non-kooperatifnya atau tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Nah, dari situ organisasi Parindra ini belajar dari pengalaman itu. Melawan secara terbuka itu hanya berakhir di penjara dan organisasi bisa dibubarkan oleh pihak Belanda. Nah, jalan kooperatif ini diambil sebagai taktik untuk melindungi anggota dan tokoh partai agar tidak dibuang dan dipenjara. Alasan yang kedua, Volksraad adalah satu-satunya forum resmi yang digunakan. Meskipun Volksraad kekuasaannya sangat terbatas, inilah satu-satunya tempat di mana suara bangsa Indonesia bisa disampaikan secara legal dan didengar oleh pihak Belanda. Nah, tokoh seperti MH Tarmin memanfaatkan forum ini sebaik-baiknya. Dia mengkritik kebijakan kolonial Belanda dan menuntut hak-hak rakyat, bahkan memperjuangkan penggunaan bahasa Indonesia di sidang resmi. Alasan yang ketiga, kemerdekaan harus dipersiapkan, bukan hanya diteriakkan. Parindra percaya bahwa kemerdekaan sejati bukan sekedar proklamasi, tapi rakyatnya harus siap, harus cerdas, harus terorganisir, serta harus mandiri secara ekonomi. Itulah mengapa di saat yang sama mereka membangun koperasi, mendukung pendirian sekolah, dan memperluas jaringan organisasi ke seluruh Nusantara. Semua itu adalah persiapan jangka panjang yang tidak akan bisa dilakukan jika pemimpinnya terus-menerus dipenjara. Ya, lalu bagaimana cara Parindra menumbuhkan sikap nasionalisme? Ada 3 cara. Yang pertama, menyatu dalam satu organisasi lintas daerah. Parindra adalah salah satu organisasi pertama yang benar-benar membangun cabang di luar Jawa, baik itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ketika orang Jawa, orang Minang, orang Jambi misalnya, atau orang Bugis itu duduk bersama dalam satu organisasi. Lalu bagaimana cara Parindra menumbuhkan nasionalisme? Ada 3 caranya. Yang pertama, menyatukan dalam satu forum. Parindra adalah salah satu organisasi pertama yang benar-benar membangun cabang keluar Jawa, baik itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Mereka itu percaya bahwa ketika orang-orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Sulawesi itu duduk di satu forum atau satu organisasi dengan tujuan yang sama, itulah momen di mana nasionalisme tumbuh. Yang ketiga itu memperjuangkan bahasa Indonesia. Salah satu perjuangan terpenting Parindra di Volksraad adalah mereka itu menuntut
agar bahasa Indonesia itu digunakan dalam sidang-sidang resmi. Ini terdengar sederhana ya teman-teman, tapi maknanya sangat dalam. Bahasa adalah jiwa bangsa. Ketika bahasa Indonesia diakui di forum resmi pemerintahan kolonial, itu adalah pengakuan bahwa bangsa Indonesia ada dan berdiri dengan martabatnya sendiri. Cara yang ketiga itu membangun kesadaran lewat pers dan pendidikan. Parindra aktif mendukung penerbitan surat kabar, media, dan menggunakan bahasa Indonesia serta menyebarkan ide-ide kebangsaan. Mereka juga mendukung pendidikan rakyat karena sadar bahwa nasionalisme tidak tumbuh di atas kebodohan. Rakyat yang terdidik adalah rakyat yang sadar akan hak-haknya. Lalu, apa saja warisan Parindra yang masih kita rasakan hingga saat ini? Parindra memang sudah lama bubar pada tahun 1942, tapi jangan salah, warisannya tidak lenyap. Justru sebaliknya, warisan Parindra tertanam dalam fondasi bangsa Indonesia yang kita kenal sekarang. Warisan yang pertama itu tradisi berorganisasi secara demokratis. Parindra mengajarkan bangsa Indonesia bahwa perbedaan pendapat bisa diselesaikan melalui musyawarah, bukan kekerasan. Kongres-kongres Parindra yang diselenggarakan secara rutin di mana anggota berbagai daerah duduk bersama mengambil keputusan secara demokratis. Itulah cikal bakal budaya demokrasi yang kemudian menjadi salah satu nilai dasar Republik Indonesia. Warisan yang kedua itu bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan. Perjuangan Parindra dan MH Tarmin itu untuk menggunakan bahasa Indonesia di forum Volksraad bukan perjuangan yang kecil. Itu adalah bagian dari pergerakan panjang yang akhirnya membawa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara dan bahasa persatuan Indonesia. Warisan yang ketiga yaitu kader-kader yang membangun negara. Ini mungkin warisan yang jarang sekali disebut. Tokoh yang pernah ada dalam organisasi Parindra, kemudian itu bisa menjadi tulang punggung negara Indonesia yang baru lahir, seperti Dr. Rajiman Widyoningrat, tokoh senior Parindra yang terpilih sebagai ketua BPUPKI dan memimpin sidang-sidang perumusan dasar negara. Tanpa pengalaman dari organisasi dan bernegosiasi yang diasah selama di Parindra, mungkin proses perumusan dasar negara tidak akan berjalan selancar itu. Warisan yang keempat yaitu semangat Kementerian Ekonomi. Program kooperasi yang dirintis Parindra menanamkan satu gagasan penting yang terus hidup hingga hari ini, bahwa kemerdekaan politik harus didukung oleh Kementerian Ekonomi. Gagasan ini menjadi salah satu semangat utama dalam penyusunan pasal-pasal ekonomi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari organisasi Parindra kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, persatuan di atas perbedaan itu kekuatan terbesar bangsa. Di zaman yang sekarang dipenuhi oleh perdebatan soal perbedaan, baik itu perbedaan agama ataupun perbedaan suku, setelah bahwa dulu jauh sebelum kita merdeka itu kita pernah berbeda tapi kita bisa bersatu. Yang kedua, nasionalisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Parindra tidak hanya berteriak Indonesia merdeka, tetapi mereka itu membangun kooperasi, masuk parlemen, mendukung pendidikan rakyat. Nah, nasionalisme sejati bukan hanya diucapkan, tapi tindakan yang memberi manfaat bagi sesama. Pelajaran yang ketiga, strategi mungkin boleh beda tapi tujuannya sama. Artinya apa? Dalam menghadapi tantangan apapun, baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, di sekitar kita, kita mungkin boleh memilih cara yang berbeda-beda, tapi pastikan tujuan akhirnya tetap sama, yaitu untuk kebaikan bersama. Nah, dari penjelasan tadi kita sudah tahu kan jawabannya. Jadi sekarang kita tahu bahwa Parindra itu bukan hanya organisasi politik biasa. Mereka adalah pembangunan jiwa bangsa yang bekerja diam-diam tapi dampaknya luar biasa. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa.